Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ja'alna Qur'ana rabbi'a fi qulubina wa nura fi sudurina. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis Ahad pagi Yayasan Al-Ikhlas Takaran yang senantiasa dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya saged makempal wonten majelis ingkang penuh dengan keberkahan di dalam waktu yang juga penuh dengan kemuliaan yang Allah turunkan, takdirkan kita semuanya bisa hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan kita semuanya sangat yakin sekali bahwasanya tidak ada kerugian sedikit pun ketika kita semuanya ditakdirkan dan ditolong oleh Allah bisa berada di dalam majelis-majelis seperti ini. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarju. Jadi barang siapa seseorang yang keluar dari rumahnya di jalan-jalan menuju kepada thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah, maka insyaallah menapa kemawon ingkang sampun panjenengan dalaken keluarkan, baik itu langkah-langkah kaki, keringat yang bercucuran mungkin, insya Allah kita semuanya dicatat di dalam berjuang di fi sabilillah. Termasuk juga Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah sekali ibu bapak sekalian, mungkin langkah-langkah kita, mungkin kesibukan kita, atau mungkin waktu-waktu kita yang lain mungkin masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi qadarullah, Allah tolong kita bisa hadir dalam majelis ini yang Rasulullah tegaskan majelis ini adalah majelis untuk kita semuanya ditunjukkan, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Kinten-kinten sing paling banyak dicatat langkah-langkahnya ke surganya Allah sinten nggih? Sing paling tebih. Sing paling tebih sinten niki? Ya. Jadi alhamdulillah yang pertama, dan ini saya mengingatkan ya sebelum ke materi ya. Karena saya memandang saya diamanahi satu materi napa Pak Ari? Materi ini temanya temanya integrasi Islam dan ilmu sosial.
ini sangat berat sesungguhnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan ibu bapak sekalian di awal tadi bahwa saya ingin mengajak bapak ibu sekalian untuk paham sepaham-pahamnya bahwasanya masih sangat banyak sekali di antara kita yang kemudian tidak bisa mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita di hari ini, di saat ini, di detik ini. Ya, makanya jangan disia-siakan. Para ulama sepakat diambil dari beberapa hadis. Kemudian ketika kita mengatakan bersyukur atas nikmat Allah, belumlah Allah kemudian akan mencatat kita ini sebagai abdan syakuron. Kita dereng dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba engkang bersyukur. Menawi mungkin lisan kita tidak pernah kering dengan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tapi kita semuanya tidak akan pernah dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah ketika ya, para ulama sepakat ada 3 hal yang menjadikan percumahnya lisan-lisan kita dengan berucap hamdalah. Ketika yang pertama, kita masih menjadikan orang tua kita sakit hatinya. Ini saya mengingatkan dulu sebelum kita masuk ke materi. Ya, bahwasanya percuma Bapak Ibu sekalian menawi kula panjenengan sami senantiasa saben wayah, saben wekdal terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Percumahnya karena ada sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang kita lisankan itu. Yang pertama, menawi kula panjenengan sami tesih ndadosaken tiyang sepah kula panjenengan sami nangis amargi kelakuan kula panjenengan sami. Monggo sami-sami dipun gali. Kita enggak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi ini muhasabah untuk diri kita masing-masing. Ya, makanya Rasulullah mengatakan babani maftuhani muajjalani uqubatuna fid dunya qoblal akhirah. Allah senantiasa akan membuka 2 pintu, tidak pernah Allah akan tutup 2 pintu itu sebelum seseorang yang membuka pintu itu kemudian mendapatkan halalan dari orang-orang yang telah dizaliminya sampai kemudian dia mendapatkan sanksi cash di dunia sebelum nanti di yaumul akhir. Babani maftuhani muaqabatuna fid dunya qoblal akhirah. Apa itu? Yang pertama, dosa kita kepada orang tua kita. Ya. Jadi menawi kula panjenengan sami niku kagungan kelakuan-kelakuan yang dadosaken tiyang sepuh kula panjenengan sami nangis, niku bakalan dipun bayar cash kalian Allah wonten donya sakderengipun mangke wonten ing yaumul akhir. Ya. Ibu bapak sekalian, saya banyak pengalaman di dinas sosial itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jemput karena ditelepon dinas sosial Nganjuk, ya. Karena di sana ditemukan ada wanita usia sudah sepuh lansia 60-an tahun sekian. Malam-malam saya ditelepon, Pak, ini saya menemukan ada orang tua hasil koreksi dengan admin duknya ternyata ini wagani Bapak Kabupaten Magetan. Dia sudah luntang-lantung 10 harian lebih di pasar Nganjuk. Dan kemudian ditemukan oleh Satpol PP dan Dinas Nganjuk, kemudian dibawa ke rumah singgahnya Nganjuk. Kemudian ya terpaksa kemudian saya jemput, dan ketika saya jemput saya ajak pulang hanya satu, Pak. Beliau menghentikan kepada kawula, Bapak, kula purun panjenengan jemput langsung akan datang Magetan, nanging kula nyuwun satu panyuwun kemawon, setunggal panyuwun kemawon. Menapa Bu? Kula nyuwun supados kula mboten panjenengan wangsulaken dhateng griyonipun anak kula. Ya. Ini Ibu Bapak sekalian, dan itu banyak sekali kasus-kasus kayak gini. Ya, mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi di dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya belumlah kita itu disebut sebagai hamba bersyukur kalau kemudian kita itu masih menjadikan orang tua kita menangis hatinya. Belum lagi ketika panjenengan mungkin sekali-kali Pak Bu dolan-dolan datang panti sosial Tresna Werda, ya, di Tawanganom. Di sana banyak yang kemudian Bapak Ibu sekalian bahkan menangis, kula kok dipun buang datang dalam niki. Padahal dia masih punya anak, ya, dia masih punya keluarga yang harusnya luar biasa pengabdiannya. Makanya jangan sampai kemudian bagaimana
Para sahabat menangis sejadi-jadinya ketika orang tuanya meninggal. Kenapa menangis? Karena pintu tengah surganya sudah tertutup. Ya, ini yang pertama. Ini mengingatkan kita semuanya. Percuma kalau kita hamdalah, alhamdulillah setiap hari, kita masih menjadikan orang tua kita menangis hatinya. Makanya menawi tasih kagungan tiang sepuh ingkang tasih gesang, minimal ibu bapak dipun telepon lah, dipun tangletaken dos pundi kabaripun. Ya, itu sudah senengnya bukan main bapak ibu sekalian, bapak ibu kita. Ya, kalaupun mereka sudah meninggal, minimal ibu bapak sekalian jangan pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Menawi kula panjenengan sami dados putranipun tiyang sepuh kula panjenengan, terus kemudian di dunia ini melakukan dosa dan kemaksiatan, ibu bapak kula panjenengan ingkang wonten alam sana menika juga menangis bapak ibu sekalian, karena mereka menjadi perantara hadirnya kita di muka bumi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan perantara seseorang melakukan kebaikan, maka seseorang yang menjadi perantara itu akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini yang pertama. Ya. Nanti mukadimahnya malah panjang mas. Tapi ini yang saya sampaikan, karena ya kita itu di dunia kan hanya dua, lek mbak syukur, sabar, lek nggak sabar, syukur. Ya, makanya kata Rasulullah, ajaban fi amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu. Dikai sesuatu sing nyenengaken, dia bersyukur, itu baik baginya. Dikasih sesuatu sing boten nyenengaken, dia bersabar, dan itu baik baginya. Tidak ada sesuatu yang tidak baik kejadian ini bagi seorang yang beriman. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi juga, Rasulullah menghentikan, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Tidaklah seseorang itu disebut sudah bersyukur kepada Allah ketika seseorang itu tidak mau berbuat baik, tidak bersyukur kepada sesama. Ya, jadi ibu bapak sekalian, menawi tasih wonten seseorang kok hanya meyakini bahwasanya saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah zakat, bahkan saya sudah haji, peduli amat sama tetangga saya, maka belumlah seseorang ini disebut sebagai orang yang bersyukur. Ibadah ini tidak hanya saja sekedar ibadah-ibadah itu. Justru kita baca banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, seseorang yang luar biasa dekatnya dengan Allah dengan ibadah-ibadah mahdhahnya, tapi semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Karena apa? Seorang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tetangga saya yang kemudian sholatnya nggak pernah putus, malamnya tidak pernah berhenti kecuali bangun malam untuk qiyamul lail, dan amalan-amalan ibadahnya luar biasa, ning latini pun landep bu, iya, terus nih latini landep, landep. Terus gimana ya Rasulullah, fulanah yang seperti ini? Rasulullah mengatakan, faqad fahiya finnar, sesungguhnya dia tempatnya di neraka. Padahal sholatnya nggak pernah putus, malamnya nggak pernah lewat kecuali dengan qiyamul lail dan seterusnya. Ning tonggoni senantiasa tersakiti hatinya oleh kelakuan si ibu tadi, tempatnya di neraka ibu bapak sekalian. Makanya belumlah kita ini disebut bersyukur kepada Allah kalau senantiasa kita belum pernah berterima kasih, berbuat baik kepada seseorang. Ya. Yang ketiga, barulah kemudian kita dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai hamba yang bersyukur ketika kullu nikmatin la tuqarribuna minallah fahiya muqallabah. Tidaklah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ini kemudian la tuqarribuna minallah wa ya muqallabah, maka kemudian itu disebut sebagai musibah.
Jadi kalau kita ngomong syukur ibu bapak sekalian, kita diberikan sehat, kita diberikan kekuatan apapun, ini kok kemudian terus kita jadikan nikmat-nikmat itu untuk semakin jauh kepada Allah, maka artinya kita itu mendapatkan musibah. Ini bapak sekalian, sebagai awalan, alhamdulillah hari ini kita sedang puasa di bulan Ramadan. Allah hadirkan kita di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, yang kemudian Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakatum wa amantum wa kanallahu syakiran aliman. Di dalam surat An-Nisa 147. Hanya kemudian bersyukur saja ibu bapak sekalian, Allah katakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Sesungguhnya aku Allah tidak akan pernah mengazab kaumku ketika kaumku itu mau bersyukur kepada Allah dan kemudian tetap dalam keadaan amantu, beriman kepada Allah. Adalah karena inilah saya ingatkan pada diri saya dan bapak ibu sekalian, insya Allah menawi kula panjenengan sami ya dijagi mawon kalian syukuripun. Syukurnya itu adalah ya kita laksanakan apa yang Allah berikan ini, kembalikan kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Ya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya ibu bapak sekalian senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikutinya, dan mudah-mudahan dengannya kita di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Ibu bapak sekalian, masuk ke tema ya, bagaimana kita integrasi Islam dan ilmu-ilmu sosial. Saya mohon dibantu supaya nanti nyambung ya. Mas Arif tahu. Menurut panjenengan apa maksud dari tema ini? Integrasi Islam dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, sinten ya? Ini pretest ya, kalau di dalam diklat itu ya Pak Sakjo ya, pretest ya, tes awal supaya nanti di akhir pertemuan itu oh ternyata gitu, pemahaman awalnya kayak gini, nanti kita sampaikan oh ternyata pemahaman akhirnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang menjadi sukarelawan ya, nggih padha bingung ya, kula nggih bingung jale. Nggih Ibu sekalian, intinya gini ya. Ketika di zaman setelah kemerdekaan, perang Diponegoro ya. Perang Diponegoro tahun pinten? 1825-an ya. Nah, tahun 1830 itu ada seseorang yang ditetapkan sebagai mufti Batavia di Pulau Jawa, di Indonesia. Ya, 1830. Seseorang ini bergelar doktor. Doktornya dia mengambil disertasinya di bidang haji, dan kemudian dia naik haji. Yang awalnya dia itu orang Nasrani, kemudian setelah haji dia masuk Islam, berubah namanya menjadi Abdullah Ghafur. Nah, ada yang tahu siapa? Senok hargonya 1830. Dia kemudian bergelar haji, menjadi muslim, bahkan disebut sebagai warga Indonesia saat itu sebagai muftinya Batavia yang ada di Indonesia. Ya. Dia juga sudah mempelajari Islam, bahkan hafal beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak hadis gitu. Tapi dia berpesan satu. Ya, dia punya pengajaran satu. Dia mengatakan dan terus mengatakan bahwasanya dengan pendidikan dan pengajaran, marilah kita lepaskan warga Indonesia dari belenggu agama. Nah, bisa difahami Bu ya. Jadi dengan pendidikan dan pengajaran, marilah kita lepaskan warga masyarakat Indonesia dari belenggu agama. Paham Bapak Ibu sekalian maknanya? Jadi beliau mengatakan bahwasanya antara ilmu sains dan kemudian agama
itu tidak akan pernah menjadi satu. Ya, agama dianggap sebagai belenggu oleh senok hogonya. Padahal sama orang Indonesia senok hogonya ini dihormati, dimintai fatwa-fatwanya karena dia dianggap sebagai mufti. Karena pakaiannya Islami, ya pakai jubah, ya pakai sorban gitu. Ya. Dan itu kemudian diugemi fatwa-fatwanya. Padahal dia punya kepentingan tertentu. Maka ibu bapak sekalian, pertama ketika kita mau mengkaji tentang integrasi Islam terhadap ilmu sosial, integrasi itu apa sih? Integrasi itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya baca itu adalah sebuah sistem pembauran ya, dari sesuatu atau dua hal yang berbeda sama sekali, kemudian dibaurkan, dijadikan satu. Itu integrasi. Ya. Dan kemudian apa sih kemudian disebut dengan, kalau Islam sudah jelas ya. Allah mengatakan Rasulullah sudah mengatakan di dalam Hajjil Wada'nya itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini sudah sempurna. Islam ini sudah tidak ada lagi yang kemudian diganggu-gugat. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Salah satunya ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu ya jelas-jelas bahwasanya innad dina indallahi Islam. Orang-orang yang mengikuti agama Allah yaitu Islam. Ya, jadi Islam sudah sempurna. Ini ya integrasi tadi pembauran, kemudian Islam posisinya kayak gitu. Ya, kemudian apa ilmu sosial? Ilmu sosial itu bagian daripada rumpun knowledge, pengetahuan. Dan pengetahuan ini adalah sebuah cara untuk mengetahui sesuatu atau mengetahui seseorang, someone and something as facts, sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu sosial, bagian daripada rumpun ilmu pengetahuan secara umum. Nah, itu kalau dari sisi definisi Bapak sekalian. Jadi ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu sosial itu adalah sebuah cara untuk mengetahui. Saya mengetahui Pak Sarjo karena berdasarkan fakta gitu. Saya tahu persis beliau di depan saya dan seterusnya. Itu knowledge. Saya mengetahui tentang benda apa gitu. Karena dasarnya adalah empiris dan logis. Itu knowledge. Dan bagian daripada knowledge itu adalah ilmu sosial. Dan ilmu sosial itu termasuk apa Ibu Bapak sekalian, ekonomi, ilmu sosiologi sendiri, kemudian politik, hukum, itu bagian daripada rumpun ilmu sosial. Karena ilmu pengetahuan itu terdiri dari natural knowledge ya, ilmu pengetahuan alami atau fact, ilmu fact gitu. Dan juga social knowledge, pengetahuan sosial. Dan rumpun dari pengetahuan sosial itu diantaranya adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar sesama, muamalah, tasamuh, apalagi ya banyak terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Dari definisi itu Ibu Bapak sekalian, satu integrasi, yang kedua Islam, yang kedua adalah ilmu sosial. Saged napa mboten ketika dua hal yang tadi senok hogonya atau Abdullah Ghafur mengatakan antara agama dan ilmu tidak akan pernah dijadikan satu. Ya, maka tugas kita hari ini mengkaji saged napa mboten Islam diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan atau ilmu sosial. Ya, ini kajian singkat. Sampun pusing. Karena temanya yang dikasihkan ini ya juga bingung. Jadi intinya gini Ibu Bapak sekalian, di tahun 1921 ada seseorang yang bernama Ismail Roji Faruqi. Beliau lahir di Palestina 1921. Beliau kuliah di London. Kemudian beliau melihat bahwasanya ternyata satu
bahwasanya kemajuan pengetahuan barat itu begitu luar biasanya, sehingga seakan-akan orang, termasuk siapapun kita, termasuk orang-orang mukmin pun juga mengiblat kepada pengetahuan barat itu. Tapi di sisi yang lain, di dalam orang-orang yang paham tentang syariah Islam, tentang aturan-aturan Islam, mereka bangga dengan Islamnya dan tidak mau bercampur, tidak mau berinteraksi, bahkan tidak mau peduli dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum itu. Yang inilah yang kemudian menjadikan ibu bapak sekalian, ilmu pengetahuan barat ini sesungguhnya ilmu itu bebas nilai, tetapi orangnya, saintisnya itu yang memiliki nilai-nilai tertentu. Mereka punya kepentingan, mereka punya sesuatu yang dibalik ilmu yang dia lakukan itu. Ini yang kemudian menjadikan dikotomi. Makanya orang Islam pada saat itu seperti di persimpangan jalan, bingung mau ngikut yang ini atau mau ikut yang kemudian terus. Karena orang Islam sendiri yang saat itu kemudian dia itu paham tentang syariah, dia bersifat konservatif, dia tidak mau bagaimana supaya Islam itu lebih bertumbuh kembali. Padahal ulama-ulama Islam yang dulu penemu pengetahuan Islam itu di zaman-zaman Islam klasik luar biasa. Ya, bagaimana ilmu kesehatan, ilmu aljabar itu semuanya yang menemukan adalah orang-orang Islam. Tapi ketika mulai ditinggalkan saat-saat peradaban Barat itu muncul, ya itu semua ditinggalkan. Ya, jadi orang Islam sebagaimana seperti di persimpangan jalan, bingung. Ya, ketika jenengan mungkin pas sholat Jumat, ya posisi sholat Jumat itu biasanya ada yang guyonan. Kalau mau sholat Jumat itu doanya doa Bismika Allahumma ahya wa bihimzika amut. Jadi posisi mendengarkan sholat Jumat itu kan suasana noesis gitu ya, capek-capek kemudian sambil ngantuk-ngantuk ya. Gila pas posisi ngantuk, tahu-tahu di depannya ada kotak. Bingung lah mboten Pak. Ini ngalor apa ngidul? Ngidul apa ngalor? Ya itu, karena memang kita tidak pernah paham sebelumnya. Arep tekok ya ora oleh gitu ya. Terus piye ya mosok dindek nih ya. Ya, maka seperti itulah Bu kondisi Islam pada saat itu. Makanya kemudian Ismail Roji Al-Faruqi tadi membuat ide-ide tentang pengetahuan bahwasanya saat ini waktu beliau itu mengambilkan pemikiran itu harus dilakukan yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sudah agak beda antara Islamisasi ilmu pengetahuan dengan integrasi. Kalau integrasi itu ya hanya mencampur adukkan tadi Pak, hanya membaurkan antara dua hal yang mungkin beda sama sekali kemudian dijadikan satu. Kalau integrasi masih bisa berpotensi bahwasanya Islam ini menjadi objek. Tapi kalau sudah Islamisasi, maka Islam ini menjadi subjek. Tidak kemudian bisa Islam ini dicampur adukkan bahkan disetel sama pengetahuan Barat. Padahal ilmu itu sesungguhnya bebas nilai ya. Ilmu itu bebas nilai. Allah banyak mengatakan ya, di dalam ayat-ayatnya bahwasanya termasuk di dalam surat Al-Baqarah ya kita semuanya hafal 190 191 ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini semuanya itu ada tanda-tanda, ada ayat-ayatnya Allah, ada ilmunya Allah. Sehingga ilmu itu sesungguhnya termasuk ilmu Islam, ilmu sosial, ilmu pengetahuan yang semuanya itu adalah bebas nilai. Cuma yang kemudian menjadikan tidak bebas nilai, ada kepentingan-kepentingan tertentu, itu adalah saintisnya, orang-orang yang ada di baliknya. Saya mohon bertanya, kalau kemudian kita ikut-ikutan bahkan kemudian mengamini apa yang disampaikan mungkin sampai dengan saat ini di dalam pelajaran-pelajaran SD kita,
bahwasanya kita itu termasuk dari golongan nenek moyangnya siapa Pak nenek moyang kita? Ilmu itu masih enggak hari ini, saat ini? Bahwasanya manusia itu berasal dari nenek moyangnya adalah kera. Itu umpama monyet peksono monyet iso nesu. Sing nesu senes menungsone tapi monyet sing nesu. Ya, kayak gini Pak. Ini kan ilmu itu sesungguhnya. Tapi kemudian ilmu itu sebenarnya bebas nilai, tapi orang yang kemudian memiliki kepentingan di situ mengatakan bahwasanya manusia itu sesungguhnya berasal nenek moyangnya dari monyet. Dan ini yang kemudian menjadikan seseorang menjadi derajatnya menjadi lebih rendah. Ya, maka ibu bapak sekalian, kita ngatos-ngatos ya. Di zaman fitnah kayak gini, sesuatu itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita sulit membedakan ngendi sing salah, ngendi sing benar. Sakniki bedakanipun niku kakung napa niku estri niku pun sulit. Iki lanang napa wedok. Ketoke lanang diparani ning wedok. Itulah zaman fitnah. Dan termasuk di dalam dunia ilmu pengetahuan, ketika kita nggak ngati-ngati Bapak Ibu sekalian, kita itu juga terjerumus. Dan sampai kemudian kita meyakini bahwa itu adalah hak. Dan itu adalah benar. Padahal yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita meyakini itu ya sudah, keyakinan kita sudah terbos, tercuci, otak kita sudah brainwashing gitu ya, sudah tercuci otak kita, kemudian kita mengakui bahwa sesungguhnya itu adalah tidak benar. Ya, yang terjadi kita membenarkan itu. Maka kata Rasulullah bahwasanya seseorang nanti yang masih komitmen akan datang di akhir zaman, di zaman fitnah, memegang kuat iman, memegang Al-Quran dan Sunnah, memegang Islam, maka kemudian dia akan sebagaimana memegang bara api. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Nyekel wawon niku raose pripun? Nah, jenengan tetep cepeng napa jenengan culni? Dicepeng atau diculni? Lah diculni ya melu cul ini imannya itu. Ya, resikonya ya ketika kita megang wawo ya kayak gitu. Dan inilah zaman-zaman fitnah. Nah, maka hari ini hadirnya ilmu pengetahuan sebenarnya bebas nilai, nggak ada masalah. Tapi ketika di balik itu semuanya ada sesuatu kepentingan tertentu, hati-hati. Ya, justru kita itu harus mengintegrasikan Islam. Islam harus menjadi subjek di dalam ilmu pengetahuan itu, jangan sampai kemudian disetel menjadikan objek. Dan lalu kemudian kita akan menjadikan Islamisasi ilmu pengetahuan itu. Sekarang sudah ada ilmu pengetahuan yang sudah terislamisasi. Ada mata kuliah bahkan jurusan di dalam beberapa perguruan tinggi, jurusan ekonomi Islam, jurusan psikologi Islam, itu sudah diatur. Dan Islam tetap yang tertinggi. Ini ibu bapak sekalian, maka kami mengajak sesungguhnya ketika kita itu mau selamat ya sampai kehidupan kita nanti di hadapan Allah kelak, jangan dicampur adukkan pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nyuwun pangapunten sangat ya. Kalau kita diperintahkan bahwasanya sesama muslim itu kemudian berjabat tangan, ketika jabat tangan kita belum terlepas, sampai saat itulah dosa-dosa kita berguguran sebagaimana daun-daun yang kekeringan. Ya, termasuk kemudian sampai salamnya kita itu sebenarnya kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai enggak yang lain? Pakai nomor tentu. Itu sudah jelas gitu. Makanya pripun salam ini nggak apa ya. Karena di situ sudah sangat yakin sekali bahwasanya satu saja mungkin nama budaya. Apa maknanya nama budaya? Nama budaya mengakui bahwasanya ada sang
Tuhan yang lain, itu intinya gitu. Dan ini sebuah pemikiran yang begitu luar biasa yang harus kita hati-hati ketika kita mengakui itu nggih. Berarti nggak terasa akidah kita sudah rusak. Nyun pangapunten, bukan berarti kita, makanya kenapa kita harus ada integritas kemudian sampai kepada islamisasi pengetahuan. Karena sekarang ini MUI itu sudah memfatwakan di tahun 2005 bahwasanya yang namanya sipilis itu haram. Periksa Bapak Ibu sekalian, sipilis ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu haram. Maka ketika kita sampai melakukan seperti itu nggak terasa kita sudah terbawa dalam proses-proses ya, semua agama sama. Akhirnya terpisah bahwasanya yang mau pakai apa saja terserah. Padahal Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Ya. Jadi kita menyampaikan salam, mudah-mudahan salam dan sholawat Allah curahkan. Tapi di samping itu juga kita mengakui salah satu Tuhan yang lain, nama budaya atau yang lainnya, panjang saya tidak apa. Pripun Pak ngoten niku? Ya sama, dan ini kita nggak terasa Pak. Makanya kita ngati-ngati sekali ya, Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 65 ya. Walaqad uhidma la in asrakta la yahbatuna amaluka wala takunanna minal khosirin. Dan sungguh kata Allah, telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada umat-umat sebelum engkau, lain asrokta, sing sapa wonge memiliki keyakinan, bahkan kemudian ditindaklanjuti keyakinan itu dengan hal-hal praktek amal-amalnya tentang ada Tuhan yang selain Allah, lain asrokta la yahbatuna amaluka, maka percuma Pak amal-amal yang semua yang kita lakukan, wala takunanna minal khosirin, dan kemudian kita termasuk orang yang merugi ya. Ini Ibu Bapak sekalian, jadi ngatos-ngatos saya mengajak integrasi Islam kepada ilmu-ilmu yang kita lakukan ini. Prinsipnya bahwasanya kita itu harus satu caranya nih, fahami betul bagaimana kita harus memiliki kesadaran dan kefahaman tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Apakah betul ilmu pengetahuan ini benar atau ada penyimpangan? Lalu yang kedua, fahami betul bahwasanya kita itu memahami tentang ilmu Islam sendiri. Dan yang ketiga, kemudian kita harus bisa memaksakan diri bagaimana Islam tetap harus mendahului di antara ilmu pengetahuan yang lain. Dan hati-hati ketika Islam sudah dijadikan objek, bahkan kemudian dikuasai oleh ilmu pengetahuan oleh orang yang punya kepentingan tadi, saintis tadi, ini yang kemudian menjadi salah. Ketika kita mau memahami tentang itu Ibu Bapak sekalian, berarti perlu upaya atau diam saja kita? Apa cukup yang pasti kita pengen sudah sholat, sudah seterusnya? Maka perlu Pak kita lakukan semuanya, bahwasanya kita punya peran penting ya. Maka kata Hudzaifah ibnu Yaman, Ibu Bapak sekalian, beliau mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya sahabat semua ketika bertanya kepada Rasulullah itu bertanya tentang yang baik-baik, kata Hudzaifah ibnu Yaman. Tetapi dia mengatakan, kalau aku Hudzaifah ibnu Yaman, saya bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang jelek-jelek. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya bertanya dan tahu tentang yang jelek-jelek, maka saya akan tidak bercampur baur, tidak melakukan yang jelek-jelek itu, kata Hudzaifah ibnu Yaman. Nah, makanya ya mau nggak mau Ibu Bapak sekalian, kita jangan pernah berhenti ketika kita pengen menawi jenengan dados Abu bin Hisam puluhan tahun tidak pernah selesai, tidak pernah lewat malam-malamnya, kecuali dia bangun malam untuk sholat malam. Niku kinten-kinten pengen ngetos napa mboten jenenge wonten kitab nih. Pengen ngetos napa mboten? Sama Abu bin Hisam juga mengatakan,
lek ngono jenengan tulung bukakan dalam kitab jenengan, lihat nama saya ada atau tidak di dalam kitabmu itu. Dicari dari awal sampai terakhir. Mencari pertama, mboten wonten naminipun Habib bin Hisam. Oh, saya tidak percaya. Coba ada yang salah mungkin, kelewatan, dipatusi mulai, dibuka lagi awal sampai akhir. Tetap ya Abu bin Hisam, jenengan tidak termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Ibu sekalian, puluhan tahun menawi orang yang puluhan tahun tidak pernah sholat malam, itu yang wajib-wajib selesai napa mboten? Kalau yang sunnah malamnya saja loh, tiap malam nggak pernah berhenti, itu sing subuh, duhur, maghrib, isya dan yang wajib-wajib yang lain selesai napa mboten? Selesai. Tapi ternyata dia tidak menjadikan Abu bin Hisam kemudian hamba yang dicintai oleh Allah. Maka kata malaikat tadi, afwan, mohon maaf ya Abu bin Hisam, bukan berarti Allah dan kami utusan Allah tidak mengetahui kalau kamu setiap malam bangun malam, sholat malam, setiap malam pasti berdekatkan diri kepada Allah. Tapi ya Abu bin Hisam, kami, Allah dan kami mengetahui bahwasanya ternyata engkau melakukan itu, ada tetanggamu yang sedang punya kepentingan kepadamu, ada tetanggamu yang sesungguhnya butuh uluran bantuanmu, tetapi engkau diam saja. Dan itulah yang menyebabkan engkau tidak menjadikan hamba yang dicintai oleh Allah, sekalipun engkau wajibnya selesai, fardunya selesai, ditambah lagi amalan puluhan tahun sunnah yang nggak pernah putus. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Artinya apa Ibu Bapak sekalian? Kalau kita mau mengintegrasikan Islam di dalam ilmu-ilmu sosial kita, di dalam bermuamalahnya kita dengan sesama, jangan epeh dewi. Surga niku sik luas, seluas dunia dan langit seisinya. Kalau kita epeh pengen mlebu surga dewi, malah enggak karuan dadine. Wattaqu fitnatal la tusibanna dzalamu minkum khassah wa'lamu annallahu shadidul iqab. Wahai, takutlah kepada fitnah Allah yang tidak hanya Allah turunkan fitnah itu hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Tapi justru ketika malaikat Allah diperintahkan untuk mengazab sebuah kaum, tapi walau alam bisawab, di dalam riwayat ini kalau malaikat itu kan manut, diperintahkan sami'na wa ta'na, tapi malaikat di dalam riwayatnya masih menanyakan, ya Allah kenapa kaum itu diazab? Padahal di dalam kaum itu ada seseorang yang dekat sekali dengan engkau ya Allah. Maka kata Allah kemudian, justru orang yang paling dekat mengatakan dirinya dekat denganku, ibadah mahdohnya enggak pernah selesai, enggak pernah tidak selesai, semuanya sudah terpenuhi, maka justru dialah yang kamu dahulukan untuk kamu azab. Wattaqu fitnatal la tusibanna dzalamu minkum khassah. Kalau kita enak sendiri berdekat-dekatan dengan Allah, nggak taunya tonggo kita mangan mawon sedina mboten karuan. Ning kita enak-enaknya dekat dengan Allah. Tonggo kita 40 depan rumah, 40 samping kanan, 40 samping kiri, 40 belakang rumah, tesih wonten sing minum minuman keras. Iku tanggung jawab sinten? Minuman keras termasuk kemungkaran mboten? Padahal masih direng tadi Pak, 40 rumah, itu tanggung jawab kita. Makanya ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi ketika orang-orang itu dalam keadaan beriman. Catatannya yang minimal ring tadi Pak. Ya, kulon itu sampai bingung. Kulon itu kan punya kulo RT 17, samping kulo enten RT 21 Maspati. Bekso RT 21 Maspati. Ya. Nah, itu kayak gitu. Makanya sudah luar biasa sebenarnya. Yang penting ada value gayeru tadi. Berusaha untuk melakukan perubahan. Dan jangan hanya diam saja. Monggo sami-sami Ibu Bapak sekalian, kita lihat ya, minimal 40 rumah
ring satu kita itu aman dari sisi syariahnya, aman dari sisi ibadahnya, aman dari sisi akhlak akidahnya. Insya Allah itu yang akan menjadikan diri kita ya, bahagia. Makanya ada rumahnya siapa tuh? Sama Ustaz? Jadi seorang sahabat dia menjual rumahnya. Rumahnya itu biasanya regane 100 juta, tapi ditawar 200 juta. Karena apa? Karena rumah itu bertetangga dengan seorang alim yang luar biasa. Satu harga rumahnya 100 juta, 100 jutanya itu harga bertetangga dengan orang yang selesai akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Jadi begitu luar biasa mahalnya ketika kita itu memiliki nilai ibadah dan akhlak yang baik kepada Allah. Maka pada kesempatan ini ibu bapak sekalian, saya mengajak kepada diri saya dan bapak ibu sekalian mengintegrasikan Islam di dalam ilmu-ilmu muamalah kita, kepada ilmu-ilmu tasamuh kita, kepada ilmu-ilmu ekonomi kita. Itu tidak sekedar hanya kita pengen saya sudah melaksanakan ajaran agama selesai, tapi lingkungan kita kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana kondisinya, berarti kita belum melakukan bagaimana bentuk perintah Rasulullah SAW bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas khuluqul khair, sebaik-baik manusia adalah akhlaknya yang paling baik. Ya, saya dan Bapak Ibu sekalian yakinlah bahwasanya ketika kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ya, maka itu yang terbaik buat kita. Terlebih sebelum kita keluar dari rumah kita, 40-an ring tadi ibu sekalian, sing paling sak wayah-wayah ketemu niku sinten? Lek tonggone 40 rumah tadi selesai, ning sak wayah-wayah ketemu belum selesai, niku mumetno mboten? Sing sak wanci-wanci ketemu ke nggih suamine kali ibuke, bapake kali ibuke kali putrane. Khususipun ya suami istri Bapak sekalian. Ya. Ya maka pastikan bahwasanya kemarin saya ditanya, Ustaz, itu ada bapak, ibu satu rumah, ning saulan itu enggak pernah tekan-tekonan. Niku sing salah sing kakung napa sing istri? Mungkin sing salah tonggone kalian. Ya. Sampai-sampai di dalam ilmu pengetahuan yang punya kepentingan tadi, Bu, saya kembali sedikit ya. Ilmu pengetahuan yang punya kepentingan tadi, sampai-sampai kemudian menyalah-nyalahkan aturan-aturan dalam Islam. Ya, tentang gender gitu, tentang emansipasi gitu. Sampai kemudian menanyakan, piye kok wong lanang kok warisannya oleh loro sedangkan aku sitok, dan seterusnya. Seorang istri itu sebenarnya kagem munggah surga itu kan gampil ya. Nggih, Pak. Gampang ya. Gampil untuk menjadikan istri seorang wanita ketika mau memasuki pintu surga yang mana saja. Kata Rasulullah kan seorang istri diberikan kesempatan untuk memilih pintu surga yang mana saja, monggo. Dengan catatan ada 4 syarat. 1, dia sholat selesai. 2, dia hijab, menjaga kemaluannya. Ya 3, puasa Ramadan. Gampil Bu ya. Sholat, puasa, jaga hijab, jaga dirinya. Yang 4, taat kepada suami. Ya, silahkan mau 8 pintu surga yang mana panjenengan pilih. Gampil tuh Bu ya. Yang paling susah no Bu. Ya, ini bentuk muamalah kita menerapkan seorang istri. Wonten kakung-kakung jenengan ingkang paling jelek dibandingkan dengan Fir'aun. Ning bagaimana Asiyah binti Muhazim dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Ya, tidak ada wanita suami-suami kita yang lebih jelek daripada Fir'aun. Tetapi kenapa Asiyah binti Muhazim kemudian menjadikan luar biasa? Padahal dia mengaku ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah
Tuhan yang lebih besar, yang lebih tinggi, mengaku sebagai Tuhan, membunuh bayi laki-laki dan seterusnya. Nah, istrinya punya suami yang kayak gitu, menjadikan suami sebagai pintu surga buat dia. Maka menawi kakungi panjenengan sampai nesun-nesunan gitu nggih. Mboten sah mirsani nesuni kakungi jenengan. Pirsani mawon dibalik punggungipun suami panjenengan wonten surga. Ya. Makanya salah satu ketaatan kepada suami menjadi pintu surga tadi, menawi misalkan ibu-ibu sekalian dipun zalimi suami, dipun salahi suami, ya. Kemudian walaupun jenengan disalahi, ya, letakkan telapak tangan panjenengan di dada kanan suami pun panjenengan, katakan, wahai suamiku, saya tidak akan melepaskan tanganku sampai kemudian panjenengan ridho dumateng kawula. Ya. Walaupun jenengan dipun salahi, surga Bu. Saged napa mboten Bu? Jenengan diomeli. Nyun pangapunten terakhir ya. Kemarin baru saja ya, saya dapat kunjungan dari Kementerian Sosial, Pak Direktur Jenderalnya yang Pak Dirjen Rehabilitatif seorang ibu usia 63 tahun meninggal nyemplung sumur karena dia menjadi seseorang tulang punggung dalam keluarganya karena suaminya sakit menaun. Saya cross check, saya tanya-tanya kepada keluarganya, dia punya anak, karena memang benar beliau menjadi tulang punggung, ya. Karena saben dino ini tidak ghibah, pangapunten, menjadi bagian daripada ibadah saja. Suaminya itu setiap malam pulangnya larut pagi, pulang dalam keadaan muntah-muntah. Paginya harus temepak, meja di samping tempat tidurnya kopi, makanan-makanan ringan, makanan kecil. Dan setiap hari juga sorenya dia harus memberikan uang kepada suaminya untuk marung. Dan dia tidak ada lagi anaknya, karena anaknya waktu itu dulu satu rumah dengan orang tuanya itu, karena dengan istrinya, karena setiap pagi tahu bapaknya pulang pagi dalam keadaan muntah-muntah, istrinya, menantunya tidak kerasan kemudian pengen pulang ke orang tuanya. Dan sudah sekian tahun dalam keadaan berdua. Rumahnya di samping musola, ibu itu setiap pagi, setiap saat tidak pernah berhenti ke musolanya. Subuh, duhur, asar, semuanya ke musola. Sampai tonggoni musola itu nggak bisa berpikir, kok iso? Dan akhirnya diketemukan ibu tadi meninggal dalam keadaan nyemplung sumur. Saya langsung didatangi karena beritanya viral sampai ke kementerian. Ya, apa yang salah Bu? Seorang wanita tulang punggung sudah luar biasa kepada suaminya. Suaminya pulang dalam kondisi seperti itu. Ya. Jadi kita nggak tahu ya Bu, karena kondisi kita akhir kehidupan kita itu seperti apa. Ya. Sudah sabarnya luar biasa, begitu kemudian sabarnya itu kemudian dilanjutkan, subhanallah, itu pahala Allah luar biasa. Makanya seorang wanita boleh minta untuk pisah dari suaminya ketika suaminya itu memang sudah tidak bisa lagi didandani gitu. Salah satunya nggak sholat, melakukan maksiat termasuk minum-minum khamr, boleh mengajukan untuk pisah dari suaminya. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para lelaki, yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya. Oke, ini termasuk bagaimana implementasi kita untuk integrasi Islam di dalam ilmu bermuamalah kepada sesama. Terlebih baik kepada lingkungan kita, tetangga kita yang 40 rumah tadi, jaga jangan sampai kemudian kita cuek dengan kondisi lingkungan kita. Justru kita harus membuat kebaikan di dalamnya, apalagi kemudian di dalam rumah tangga kita. Tadi terakhir sekali. Saya punya tetangga, karena saya suka kisah-kisah ini. Saya punya tetangga yang para remaja itu sampai memproklamirkan pemuda, Karang Taruna di dalam lingkungan. Saya pemuda di sini akan pesta
akan selamatan ning tengah perapatan lek si fulan itu mati. Kok bisa kayak gitu ini? Dan ini fakta. Ya, sampai para pemuda mengatakan kami para pemuda di kampung ini akan berpesta selamatan yang tengah perapatan lek si fulan kai meninggal. Ya karena sudah itulah tidak bisa mengimplementasikan Islam di dalam lingkungan masyarakat. Baiknya apa kayak kita hubungan dengan Allah kalau kemudian kita nggak peduli sama tetangga, kisahnya tadi. Sampai kayak tadi, apalagi nggak baik sama Allah, gawene rusak. Makanya kan al hayatu fil hayah, al hayatu fil maut, al mautu fil hayah, al mautu fil maut. Hidup kita hanya 4 itu. Kalau kita itu masih hidup, jadilah yang benar-benar hidup. Jangan hanya hidup iso ngomong, iso mangan, iso gerak. Ini kemudian tidak pernah memberikan kemanfaatan. Kalau kita melakukan seperti itu sama saja kita seperti mayit jalan. Al hayatu fil maut. Kita hidup, bisa makan, bisa kesana kemari, tapi sesungguhnya kita mati. Maka jadilah orang yang ketika hidup betul-betul memberikan kehidupan. Toh kalau kemudian nanti kita sudah mati, kita seperti sebagaimana seorang yang masih hidup. Karena dikenang kebaikan kita, kemanfaatan kita terasa walaupun kita sudah meninggal. Ini Bapak sekalian, karena sudah dilirik sama Mas Arif sudah lewat, semakin panas kasihan yang di depan. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan diri kita semuanya sebagai orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah dalam keadaan Islam, iman, dan tetap terus mudah-mudahan kita diakhirkan, ditakdirkan ketika Allah menakdirkan kita, memanggil kita nanti tetap dalam keadaan husnul khotimah, dan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah kelak bersama para nabi, para siddiqin, para solehin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi na'amahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighra. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighra. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.